karya film atau apapun itu mana yang paling mewakili jiwa lo gitu? Sebenarnya gue small part of the film itself gitu. Jadi kayak jadinya seperti apa kan pada akhirnya di tangan sutradara. Dan yang gue harus lawan adalah perasaan itu, udahlah tulis aja nanti gitu. Mungkin ketemu bagusnya ya gue ngerasa nanti dalam perjalanan itu. Jadi gue sering bilang sama temen-temen yang baru mau nulis, draft 1 itu memang sampah. Bagaimanapun cerita adalah cerita sih gitu, apapun itu wujudnya, apapun itu genre-nya. Artinya butuh dramatis, butuh konflik, butuh pakemnya sama lah ya. Pakemnya sama gitu. Jadi menurut gue kalaupun ada yang gue puas banget sampai ujung ya karena gue ngerasa peran serta sutradara juga gede banget gitu. Yang bikin film itu jadi keren gitu, yang bikin film itu jadi bagus, yang bikin tulisan gue jadi kayak maknanya nyampe. Hai. Halo. Alim Studio. Gue sih manggilnya Apang ya. Iya, banyak juga yang nyebutnya itu panggilannya ya, panggilan. Iya. Studio tuh nama ini ya. Nama keluarga. gue. Nama keluarga gue tuh Alim. Oh, Alimnya yang nama. Abang gue Alim Sutisno, adik gue Alim Jamie. Oh gitu. Oh, Alimnya yang nama keluarga. Gue SD tuh cuma Studio doang namanya, Me. Nggak punya nama. Oh, cuman satu, Kesher gitu. Yoi, Studio doang. Madonna. Iya, Madonna. Gue happy banget pas gue ngecek akte tiba-tiba ada Alimnya di depan. Kalau enggak gue kayak anjir nama gue Studio doang. Kalau misalnya ke Amerika tuh jadi ntar studio. Pasti ya. Iya, harus namanya ada 2. Karena harus ada last name. Lem. Ya. Lem lagi. Enggak tuh. Abang dari mana? Abang nama Chinese gue ya. Oke. Iya ya, semua ini punya nama Chinese ya. Iya. Bang, kan gue kenal sama lu tuh sudah lama, dari 2009 kita kenal. Gue juga sebetulnya udah lupa juga gimana caranya kita kenalan, sebenar-benarnya aja sih gue lupa. 16 tahun ya kayaknya. Nah pada waktu itu gue tuh baru mau bikin Gita Cinta The Musical. Yes. Gak tahu juga nih penulis buat musikal siapa ya. Nah itu Pang, gue bener-bener lupa lo ceritanya. Kenapa bisa ke lo ya? Kayaknya Mbak Dian ya. Mungkin ya, Mbak karena Dian ada Eki ya. Jadi gue kenal Apang itu sebagai penulis. Tapi rupanya setelah si draft itu jadi, oh ini kok kayak film ya. Oh ternyata dia penulis film. Terus gue tanya, Bang lo nulis film? Iya, bukan nulis musikal. Enggak, mati gue bilang. Terus ya gimana? Bisanya cuma begitu doang. Nggak ada, lo mau cari sampai kapan juga di Indonesia kagak ada. Karena emang nggak ada. Penulis musikal nggak ada gitu kan. Oh ya oke. Terus dia nggak pernah datang latihan kan? Tanta tuh ada di situ 2009. Nggak pernah datang nih dia latihan. Tante juga baru audisi ya kayaknya. Iya. Itu pertama kalinya gue secara profesional masuk ke dunia entertainment. Secara profesional ya. Dibayar gitu maksudnya. Iya, masih dibayar. Gini kan penampilannya. Enggak, gimbal. Itu hampir gak jadi. Karena ditolak ke Mbak Mia. Oh karena gimbal. Karena anak SMA mana ada yang gimbal pada saat itu kan. Iya, ditambah ini banget. tentang Gita Cinta kan pasti yang rapi-rapi. Tiba-tiba di gimbal gue ditolak udah. Ini formulirnya udah taruh yang reject udah. Untungnya ada kari tulang. Gak apa-apa, nambah suasana. Jadi kayak ini. Oh ya oke. Ada anak SMA gimbal, baru tahu gue. Anyway, terus dia datang nih Tak. Kita udah latihan berbulan-bulan tuh dia nggak pernah datang. Pokoknya taunya cuma revisi gitu kan, mundar mandir. Gue nggak tahu tuh revisi berapa kali. Biasanya sih orang revisi cuma 3 kali ya Bang. Terus abis itu dia datang lah. Kita udah hampir mau latihan gabungan. Terus dia bilang gini sama gue, jadi kayak gini naskah gue. Maaf ya. Tapi sebelumnya belum pernah juga bikin musikal berarti kan? Belum. Itu yang gue di Eki bikin tapi sebagai asisten gitu. Jadi gue kalau untuk musikal memang gue lebih banyak ngasistenin Mas Susdi gitu. Kalau pas dia nge-direct atau apa jadi kayak koordinator productionnya lah. Bagaimana asal muasalnya lu jadi penulis? Penulis film ya. Penulis apapun. Penulis apapun ya. Gue tuh emang seneng nulis dari SMP. Jadi gue kayak seneng nulis cerpen lah terutama. Jadi gue kayak waktu luang gue nulis cerpen. Dan kemudian gue sering kirim ke majalah gitu. Dan beberapa kali diterbitin waktu SMA. Terus abis itu udah keterusan aja, udah nulis. Sampai akhirnya gue menemukan celah untuk punya peluang untuk nulis di layar lebar sih gitu. What was the first one? Pertamanya apa? Film pertama gue tuh Rahasia Bintang judulnya.
jadi penulis film layar lebar tuh cita-cita banget. Pertama kali tahu bahwa penulis itu bisa make money atau jadi karir tuh di momen apa? Kayaknya ketika gue sebenarnya sebelum layar lebar sih, ketika itu gue masuk ke sinetron dulu. Nah sinetron kan industrinya waktu gue masuk tuh udah lagi boomingnya. Waktu gue masuk tuh udah mulai ada zaman stripping, tapi masih yang daily, yang weekly masih kenceng gitu, dan rating masih dewa lah gitu. Karena kalau sekarang selalu dengan keluhan dari penulis kayak nggak ada yang tidur. Iya kan? Makanya dikejar tayang, dikejar nih. Cepetan lu nulis nih, kita butuh. Karena beberapa kali kayak orang ngeluh udah di set tapi belum ada skripnya. Emang kalau stripping sih pasti kayak gitu sih. Ya weekly aja udah ngerasain itu gue, apalagi orang yang ngerjain stripping gitu. Itu benar-benar nggak tidur, memang. Ya memang harus standby terus. Dapat inspirasi dari mana untuk dapat? Apalagi dari pas dia ketiduran mimpi gitu. Wah ini inspirasi. Gue sih salut sih sama teman-teman yang dulu ngerjain stripping, gila. Menurut gue sih mereka kayak memang ya harus manteng terus ya gitu, harus manteng terus, harus siap dengan segala macam ide gitu. Dan kan ada banyak referensi yang dikasih gitu loh. Jadi kayak sebenarnya ya pola template-nya kalau waktu dulu ngerjain TV itu sebenarnya udah ada. Kalau orang yang memang pada akhirnya gue memang ready for this kind of industry, mereka akan coba pakai template yang ada aja tanpa ya maksudnya ya udah gitu. Tapi kalau kadang ya kayak gue sempat ada benturan-benturan karena gue ngerasa kayak wah gue butuh originalitas, gue butuh gitu. Jadi kayak dapat lo di sini. Gitu karena artistik ininya ya. Gak ada willingness untuk ya udah gitu, karena actually memang ada pola template yang sebenarnya ya apalagi kalau kita dulu zaman rating ya, mereka kan kayak punya pola kebiasaan nontonnya, kapan masuk iklan, kapan apa. Jadi kayak sebenarnya udah ada blueprintnya gitu. Selama lu mau ikutin blueprint itu ya sebenarnya sih oke-oke aja. Oke aja gitu, dan ya it's entertaining buat orang-orang yang memang make something similar tapi different lah gitu ya. Iya. Mirip-mirip tapi beda dikit gitu ya. Bang, kalau misalnya film udah pernah dapat Piala Citra? Belum. Serius? Belum. Gue tuh orang dengan nominasinya sering tapi menangnya belum pernah. Tapi selalu masuk nominasi. Selalu masuk nominasi. Award yang lain ada dong. Even ya dapat wartawan sama Piala Maya. Ya. Itu untuk penulisan. Untuk penulisan. Bedanya yang paling fundamental, Bang, antara nulis buat film sama buat musikal apa? Sebenarnya kalau film tuh gue kebayang editingnya. Kebayang potongan-potongannya gitu loh. Jadi kayak adegan ini berhenti di sini untuk masuk ke adegan berikutnya, karena gue udah kebayang editingnya tuh ini akan menciptakan sensasi tontonannya seperti apa gitu loh ketika orang nonton di layar ya. Tapi kalau panggung tuh menurut gue jauh lebih kompleks, jauh lebih berat sih, jauh lebih sulit karena harus ada bayangan transisi, harus ada bayangan. Jadi kayak di musikal kan dengan waktu terbatas, taruhlah 2 jam dibagi 2 babak kan, taruhlah 1 babak tuh 40 menit atau 45 menit, itu paling cuma 6-7 scene gitu. Tapi harus udah mencakup seluruh cerita, menurut gue sih itu jauh lebih menantang gitu, karena ya kalau gue nulis film kan scene itu ya kita bisa lihat gitu. Gue ngerasa kalau di udah 2 halaman aja gue ngetik, gue rasa ini udah kepanjangan kalau nggak ada kontennya, bisa buang waktu nih gitu. Jadi kayak mana yang harus gue trimming, mana yang harus gue ini di dalam skrip ya gitu. Dan gak ada technical issues gitu. Technical issues is another kan yang nanti akan muncul ketika udah masuk penyutradaraan, ketika udah masuk production tahap yang berbeda gitu. Tapi kalau musikal kan di skrip itu aja harus sudah, untuk panggung ya, harus sudah kebayang bahwa ada isu technical di situ. Kan kemarin waktu gue nulis Kita Cinta kan, gimana nih mindahin lapangan basket kemudian tiba-tiba pindah ke adegan rumah gitu. Ya kalau di film ya udah tinggal cut gitu. Tapi kalau di musikal semua orang ngelihat prosesnya gitu. Kalau harus mikirin setnya masuk ke kapan. Betul. Nah itu menurutku itu butuh. Jadi ada kemampuan teknikal yang jauh lebih kompleks. Gitu. Dan kita kalau gue tanya, ada nggak sih sekarang ini di Indonesia, Jakarta lah, nggak usah di Indonesia,
di Jakarta penulis naskah musikal? Ada nggak sih Pak? Kalau sekarang menurut gue banyak nih. Oh, oke. Kalau sekarang banyak. Yang sudah mengerti kesulitan-kesulitan Iya, itu gitu iya, maksudnya. kalau menurut gue banyak karena mungkin ya kalau zaman waktu gue pertama nulis kan memang belum memang satu musikal belum booming lah. belum booming gitu dan kemudian juga kayak ya beda era banget sih. Kalau sekarang gue ngeliat kayak banyak banget anak muda yang juga mungkin sekolah yang bener sekolah memang lewat sekolah maupun lewat jalur otodidak di sanggar gitu kayak ya aku kayak mention di Eki aja sekarang menurutku penulisnya tuh tim dan banyak banget gitu yang bisa nulis musikal. Ara tuh kayak udah bisa nulis musikal dengan bersama timnya tuh kayak menurutku udah, dan musikal lainnya aku lihat juga banyak yang udah bisa ya dan referensinya banyak, kita juga udah banyak ya sekarang ya, referensi sama panggung-panggung maksudnya internasional juga udah bisa ke reach, kadang-kadang kan mereka ke Singapura bahkan ada beberapa yang ke Indonesia, jadi kita betul terekspos jadi lebih ngerti ya. Iya. Kalau dulu kan bener-bener Aksesnya juga banyak sekarang, kalau dulu kan gila susah banget cari akses sosial media, belajar. Nah, aku mau nanya dong, antara ya Ibu atau Mas Apang, gimana taunya di dalam skrip kapan harus nyanyi, kapan enggaknya? Yang sebut apa tuh aria? Sebenarnya kalau kendala gue yang paling besar sebenarnya gue nggak ngerti lagu loh. Ya. Gue nggak bisa nyanyi Gimana juga. cara apa? Gimana Iya, tadi gimana pertanyaannya? menentukannya? Oh ini yang skrip ini akan jadi nyanyi. Jadi gini, kalau misalnya kita pakem-pakem musikal tuh ya, di sebuah adegan itu akan ada introduction of the adegan. Adegan ini introductionnya apa? Nah misalnya itu biasanya di dialog. Jadi dialog misalnya ada ibu sama anak gitu. Ya udah dialog antara ibu anak ini di tengah-tengahnya untuk memperkuat adegan dia akan nyanyi. Untuk memperkuat adegan itu yang barusan kejadian Iya, itu iya, gitu. iya. Misalnya adegannya misalnya ibu dari mana sih gitu. Ibu baru dari pasar. Pasar apa? Pasar Minggu. Ngerti ya lo? Ngerti lo? Sesimpel itu sih kalau menurut gua. Jadi memang waktu si Apang pas ngelihat Gita Cinta skripnya, aku bangun pagi-pagi, dia gini, kok bisa kayak gini skrip gua? Dia bingung banget. Iya, karena gue kalau nulis film gue kebayang gitu cara ini mengeksekusi dialognya, mengeksekusi ekspresinya. Kalau kayak Mea kan dia bisa nyanyi ya, jadi kayak dialog langsung dia bisa nyanyiin kayak gini. Gue kepinginnya aku pergi, gue mana ada, gue nggak ada bayangan. Gue sama sekali nggak bisa nyanyi. Jadi ya memang waktu aku dapat skrip awal Gita Cinta tuh ya memang skrip aja. Baru abis itu dipenggal-penggal nih. Baru setelah itu aku sama Budian sama lu juga ya menentukan oke, ini akan jadi lagu, ini akan jadi aria, ini akan jadi libretto, lalalala. Kebetulan memang Gita Cinta 2010 itu semuanya nyanyi, tidak ada dialog. Iya. Nggak ada 2010 itu tidak ada dialog. Semuanya kalau nggak jadi libretto jadi aria. Bedanya aria sama libretto? Aria itu sesuatu yang dinyanyikan secara solo. Biasanya dan panjang, durasinya lebih panjang. Kalau libretto itu percakapan yang dinyanyikan, conversationnya tadi. Ibu kau mau kemana? Mau pergi tamasya. Nah itu libretto. Oke. Kok ibu? Itu bukan ibu, apa sih? Itu sebenarnya lagu tamasya sih itu. Heli, Cica Kusumo. Cica kau mau kemana? Mau keliling kota. Ke Taman itu Ria. ya ke Taman Ria ya. Wah itu berarti artinya itu sudah libretto. Udah ada libretto kita dari dulu. Cuma nggak pernah dipanggungin aja. Karena itu conversation yang dinyanyikan. Iya. Keren. Tapi sekarang makanya memang musikal tuh di Indonesia berakarnya memang kuat ya sebenarnya. Kuat banget lah. Kita dari tradisional juga kan. Ketoprak, Lenong. Lenong itu iya. semua musikal. Kecak itu bisa dibilang musikal juga gak sih? Kan mereka ada librettonya tuh kadang-kadang tuh. Ya ada. Walaupun dengan bahasa tradisional yang kadang kita nggak ngerti. Betul. Iya. Dan nari, dan acting, dan nyanyi. Iya. Wayang orang udah jelas. Udah jelas tuh kan mereka kalau ngomong kan pasti ada gerakan tertentu. Dan ya itu. Sebenarnya roots kita memang banyak musikal. Cuma emang belum crossover ke modern musikal yang dibilang Broadway atau West End style tuh masih ya baru-baru itu, baru tahun 2010 itu. Sebetulnya tidak juga, kalau misalnya kita mau lihat lagi tarik ulur ke belakang, Mas Hari Rusli
Ari Rusli sudah ya? melakukan itu sebetulnya. Ken Arok, iya. Sebenarnya sudah melakukan itu, cuman mungkin belum dinamain musikal sama dia. Iya. Dia tidak memakai kata-kata musikal, label itu belum dipakai sama dia. Tapi sebetulnya apa yang sudah dia kerjakan itu musikal. Yang Titi dengan Papikonya itu musikal. Karena ada jalur cerita, ntar nyanyi, ntar nyanyi, itu musikal. Sama ya ada variety show dari GSP dari Mas Guru. Mas Guru juga sudah mulai, walaupun itu bukan musikal, itu variety ya. Jadi ada potongan-potongannya belum nyatu, tapi udah ada teater, sudah lagu ada, iya betul. Sudah ada nari, acting dan dance, dancing, nari, musik dan gitu. Acting. Nah, Pang, a little bit on the private part. Lu tuh kan terkenal dari Eki. Eki Production. Eki Dance Company. Eki Dance Company. Gimana awalnya lo berkolaborasi sama mereka? Atau masuk ke dalam Eki itu apa ceritanya? Dari sekedar bantu-bantu kali ya. Jadi waktu itu ya karena kebetulan gue di satu yayasan sama Ibu Aiko sama Rusdi almarhum. Jadi kayak waktu itu gue sering ikut bantu untuk, karena gue seneng banget sebagai anak Tangerang dari kota kecil gitu, kalau ke Jakarta ngeliat pertunjukan dan segala macam. Jadi gue kayak seneng banget memang berada di dalam dunia pertunjukan gitu. Jadi kayak wah bisa diajak untuk ikutan bantu-bantu gitu, entah bantu nyiapin panggung dan segala macam. Kru gitu. Itu satu kebanggaan tersendiri gitu. Kayaknya gue kalau dari Tangerang berangkat ke Jakarta untuk ngerjain kayak gitu tuh kayaknya wah sesuatu banget buat gue. Jadi waktu gue masih SMA ya gue udah ikutan dalam production mereka lah gitu. Tapi sebagai kru kadang juga ikutan nari-nari daerah gitu loh. Pokoknya seneng. Emang lu bisa nari? Gue gak bisa nari sih sebenarnya, tapi ya mau gak mau ya? Zaman itu kayaknya ya semuanya belum ketat. Siapa yang available aja ya? Gue tuh ya gue satu nari Betawi dulu. Dan gue yang paling problem sih karena badan gue tinggi, terus gue kan ada paling kelihatan lagi. Iya, sebenarnya ada gerakan nandak yang memang kalau lu disiplin, lu mau setinggi apapun gak ada masalah gitu. Akan sama kelihatannya. Iya, nah masalahnya gue kagak pernah bisa nandak yang bener gitu. Jadi kayak posisi kuda-kuda gak pernah beres, jadi gue dimarahin terus gitu. Buat gue agak traumatis sih gitu. Jadi kayak ya itu dari situ gue ya akhirnya begitu gue udah kuliah di Bandung. Terus ketika kuliah di Bandung. Kuliah di Bandung. Nah, kuliah di Bandung gue sempat off tuh karena udah di sana kan. Terus begitu gue udah mau lulusan, gue kayaknya ngerasa hati gue kok gue kepingin. Emang kuliahnya apa? Ngambilnya apa? Gue psikologi. Tapi nyambung ke penulis. Akhirnya nyambung ke penulisan. Dulu gue sama sekali blank loh. Gue kayak belajar apaan nih gitu. Gue kayak masa Jadi depan kenapa ke psikologi? Sebenarnya kalau mau dipikir lagi, kalau gue punya nyali waktu itu dan ada yang ngedorong gue, mungkin gue akan ngambil sebenarnya film atau apa gitu. Cuma waktu zaman dulu kan kayak belum yakin loh gitu. Support dari keluarga juga gak ada. Biasanya support keluarga sih gak ada. Iya, jadi boro-boro deh ada yang mendiskusikan itu. Gue juga takut-takut kan. Jadi ya udahlah ambil psikologi pilihan kedua dan itu yang masuk. Jadi ya itu pertama gue masih ngeblank juga. Sampai akhirnya gue ngerasa pas gue belajar nulis dinamika kepribadian, belajar nulis apa segala macam, menganalisa orang, gue pikir anjir kayak berguna banget buat gue nulis ya gitu. Karena gue kayak mengurai karakter gitu. Jadi kayak karakter orang tuh bisa dibedah dengan psikologi dengan cara yang lebih benar lah istilahnya gitu. Gue nggak cuma bilang dia kalau menggambar karakter nggak cuma ya kalau di sinetron memang cuma butuh ganteng, baik hatinya gitu, nggak ada layernya gitu. Tapi kalau yang lebih kompleks kan butuh layer. Nah menurut gue psikologi tuh memperkaya gue untuk memperlihatkan layer-layer manusia. Ya terus habis gitu selesai kuliah memutuskan untuk balik lagi ke Eki. Iya, balik ke Eki dan gue waktu itu ya kerja lah di situ. Kerja di situ dan gue ya waktu itu juga baru juga Eki merintis kan gitu. Jadi kayak ya kita sama-sama lah. Kayaknya gue sebenarnya itu udah kayak padepokan, perguruan, rumah buat gue gitu. Ya jadi kayak I grew up there gitu dengan segala macam apa yang gue punya sekarang ini, gue ngerasa di situ sih. Nah, Pang, nggak pernah kepikiran untuk menjadi novelis? Kepikiran. Menerbitkan buku gitu. Kepikiran sih, Me. Cuma kayak nulis novel tuh beda lagi tuh. Beda lagi, kayaknya gue butuh, nggak tahu sih belum kesana ya. Tapi ya salah satu impian gue adalah nulis novel sih. Tapi gue pernah
Ya pada akhirnya yang udah dipublish banyak kan kumpulan cerpen. Dan gue menjadi bagian dari kumpulan cerpen itu gitu. Susah waktunya Bu. Tapi novelis pengen banget, pengen banget. Orderan nulis skripnya banyak Bu. Filmnya bejibun-jibun bagaimana? Ya itu dia maksud gua. Masa dari bisa nulis film sebanyak itu, nominasi berkali-kali, masa sih nggak mau nulis novel kan nggak mungkin. Iya. Waktunya habis. Saya mau menulis novel. Ada Aduh, tawaran ada film. filman. Ini Tiba-tiba kayaknya- WA Ibu Maera. Aduh nih musikal lagi nih. Terbengkalai Jadi lagi. lo tuh yang bikin gue. Itulah Pang. Biasanya kalau penulis novel dia lagi mau nulis, itu dia kalau di Oh iya, Amrik-Amrik nih, iya. dia akan pergi ke jauh, Villa. tempat jauh, nyewa villa Iya, gitu kan, menyendiri, ntar ada pembunuh ngejar-ngejar dia. Jadi film lagi sendiri. Jadi film lagi sendiri. Nah itu kan biasanya gitu tuh. Iya, Setiap iya. penulis tuh punya kayak apa ya? Apa tuh tak ya, namanya tradisi. kebiasaan. Ada gak sih kebiasaan lo sebelum nulis, misalnya sebelum nulis gue harus ngerokok dulu atau Yoi. gue harus minum Harus kopi dulu gitu. hitam Ada gak sih? gitu. Gak ada sih gue. Nulis aja gitu Iya deh. nulis aja kan gue justru karena gue ya tetap kerja juga kan. Hmm. Jadi gue kayak membiasakan diri untuk menulis dalam segala situasi harus sudah ready gitu loh. Ready, Jadi kayak ya kalau tiba-tiba telepon Mea ya gue langsung bisa ngerjain dimanapun juga itu gitu. Jadi kayak ya gue mencoba nggak punya tradisi khusus sih Khusus untuk mulai nulis gitu ya. Gak usah jauh-jauh, tadi di ruang tunggu aja udah ada satu project jadi itu. Udah. Gak bisa. Mudah-mudahan kejadian ya. Amin. Pembicaraan sesungguhnya terjadi di belakang Belakang. layar. Kalau misalnya flashback nih, Bang, karya tulis mana, karya film atau apapun itu mana yang paling mewakili jiwa lo gitu? Mewakili jiwa gue ya. Kan banyak banget tuh. Mewakili jiwa Jangan gue. gini lah, yang paling memuaskan buat lo gitu. Gue sebenarnya karena gini nulis film tuh juga beda dengan writer director ya gitu. Orang yang nulis dan juga nyutradarin. Jadi dia kayak dari ujung sampai ke ujung belakang pun dia take controls gitu. Jadi nah kalau cuma jadi penulis doang kayak gue gitu, sebenarnya gue small part of the films itself gitu. Jadi kayak jadinya seperti apa kan pada akhirnya di tangan sutradara. Gitu. Jadi dia yang sebenarnya that's why disebutnya film by kan gitu. Film Jadi by, ya. dan bukan film by penulisnya gitu. Jadi Ya. pada akhirnya kepuasan gue sebenarnya ada kepuasan selesai nulis tapi nggak puas begitu difilmin ada gitu. Ketika jadi sampai tahap gue lock nih, aduh gue puas banget sama skrip ini gitu. Tapi begitu eksekusinya ternyata nggak sesuai dengan yang gue mau ya, jadi kepuasan gue berkurang gitu. Jadi kalaupun ada yang gue puas banget sampai ujung ya karena gue ngerasa peran serta sutradara juga gede banget gitu, yang bikin film itu jadi keren gitu, yang bikin film itu jadi bagus, yang bikin tulisan gue jadi kayak anjing maknanya nyampe. Bahkan jauh lebih nyampe dari apa yang gue tulis itu apa gitu. ya? Itu apa tuh yang begitu? Kalau yang itu gue ngerasa mungkin Miracle in Cell Number 7 ya. Oke. Kemudian 1 dan 2 kan dua director yang berbeda. Terus Perfect Strangers itu salah satu adaptasi gue yang gue ngerasa ya gue happy juga nulisnya dan happy juga. Lu sama gue. Jadi kalau gue lagi bikin musikal nih, biasanya ide ceritanya dari gue gitu kan, Bang. Nah, yang ada di kepala gue sama yang kejadian di panggung suka beda kan? Betul. Nah, pernah tuh ada satu yang bahkan melebihi ekspektasi gue. Itu gue cinta banget sama karya itu. I get what I get it. Because kita ide, ada penulis, ada sutradara. Jadinya bisa beda banget dari apa yang ada di kepala gue gitu ya. I get it. Jadi kan ya kayak chemistry-nya ketemu gitu pada akhirnya gitu sih ngerasanya ya. Chemistry tulisan gue sama vision directornya nyambung gitu. Jadi kayak oh gitu, gila happy banget nih gue gitu. Lo pernah kena writer's block gak sih? Ya bukan nggak mungkin kalau nggak pernah ya, pasti ngalamin writer's block Itu kayak apa rasanya? Ya kalau gue writer's block itu tiba-tiba di depan laptop main game aja lama.
Kirain kerja main soliter lu. Gue main catur, Oh, catur. sama main zumba. Itu gue tiap hari lagi ada ide udah mau ini malah ke game. Iya. Malah nggak mulai. Malah coba refreshing gitu cari ide. So cari ide main game. Seruan main game. Bablas katanya. Begitu selesai nggak ada ide juga. Tetap aja nggak ada. Kalaupun misalnya it's a writer's block gitu Iya. what do you think? Ya, what would you do? Untuk balikin lagi. Untuk ngebalikin lagi supaya bisa nulis lagi gitu dengan lancar. Ya pada akhirnya sih yang gue lakukan adalah memaksa untuk melanjutkan menulis apapun itu. Apapun itu. Karena dari beberapa kali pengalaman akhirnya ada kan ketemu simpulnya dari kekacauan yang terjadi gitu. Biar aja nulisnya ngarang-ngarang kayak nggak nyambung gitu ya. Ya udahlah, karena writer's blocknya itu kadang kalau gue terjadi karena gue kayak mengedit diri gue sendiri gitu, kayak aduh ini kayaknya nggak oke ya gitu. Makin nulis makin aduh kayaknya ini nggak makan deh gitu. Jadi kayak ada perasaan resisten dari gue untuk kayak ngelanjutin gitu loh. Jadi nah sebenarnya yang gue harus lawan adalah perasaan itu. Udahlah tulis aja nanti gitu. Mungkin ketemu bagusnya ya gue ngerasa nanti dalam perjalanan itu. Jadi kadang ya gue sering bilang sama temen-temen yang baru mau nulis, draft 1 itu memang sampah gitu. Memang skrip yang harus dibenahi gitu, nggak masalah. Makanya namanya draft ya. Iya. Kalau misalnya inspirasi, lu dapat inspirasi menulis dari mana sih, Pang? Wah, gue inspirasi menulis gue dapat dari mana aja sih, karena kebetulan gue ada di komunitas ya Ekiden sendiri punya komunitas kehidupan yang beragam. Ya, dari teman-teman penari maupun apa segala macam. Itu aja udah ceritanya banyak banget. Terus gue ada di komunitas Buddha yang mana aku barengan sama Baiko satu yayasan itu kan. Jadi kita sering juga ngedenger cerita-cerita umat. Jemaah itu juga banyak banget ya, dari baca, dari apalagi sekarang media sosial. Wish. Gampang sekali banget dapat jadinya inspirasi gitu. Ngomong-ngomongin soal Buddhist, you are a Buddhist, Yes. right? Ya, Buddhist. Tapi lu terakhir gue lihat banyak banget nulis tentang Islam. Film-film Islam. Ayat-ayat cinta kamu bukan sih? Ayat Cinta 2. Ada 5 film yang ditulis sama Apang, semuanya tentang itu. Dan box office barengan Tantanol. Ranah 3 warna. Nah, yang serunya Ranah 3 warna dia sempat gini. Tak, gue nulis karakter khusus buat lu. Wah, aku kayak yes. Itu tuh gimana tuh? Bisa kepikiran itu gimana tuh? Enggak, karena kalau aku memang sebenarnya jauh lebih enak buat gue nulis kalau gue udah kebayang pemainnya sih. Walaupun kadang ya harus ada ya bayangan pemain. Tapi kalau tapi kan itu belum tentu di lock sama produsernya gitu. Tapi kalau udah ini yang main kayaknya si ini Lim gitu. Biasanya gue akan balik adjustment terhadap gue ngebayangin kalau Tanta main kayaknya lucu nih kalau dia gini-gini gitu. Jadi kayak untung gue yang dapet. Kalau enggak kan lu udah ngomong gitu, aku nggak dapet kan sakit hati ya. Kok dia kan tadi harusnya gue itu. Nggak, tapi ya Ranah 3 warna, Surga Tak Dirindukan. Yes. 1, 2, 3. Iya. Itu lu Surga semua. yang tak dirindukan itu lo. Iya. Gue nonton tuh. Iya. 3-3-nya tuh. Terus Hati Suhita. Hati Suhita. Backgroundnya ini aja nih yang ada guanya aja semua backgroundnya tuh Islam. Kenapa? Inspirasi Lo kan Buddhis gitu. Pertama pertama bagaimanapun cerita adalah cerita sih gitu. Apapun itu wujudnya, apapun itu genre-nya. Artinya butuh dramatis, butuh konflik, butuh Pakemnya sama lah ya. Pakemnya sama gitu. Jadi menurut gua itu nggak ada persoalan gitu. Dan kedua, gue akan bilang kalau ada yang minta religi, gue akan minta sumbernya dari mana gitu. Kalau istilah gini, yang sebenarnya semua gue tulis religi adalah adaptasi dari buku. Misalnya kayak Buya Hamka, itu dari buku gitu. Walaupun gak ada buku yang gue ambil jadi inspirasi, tapi dari kumpulan-kumpulan tulisannya. Tapi gue bisa lihat gitu pemikirannya dan segala macam. Jadi kayak ya selama sumbernya jelas, istilah gue nggak salah, gue nggak ngecap gitu loh soal agama orang lain. Tapi kalau misalnya kayak gitu ya, lu dengan mudahnya nulis sesuatu yang bernafaskan Islam gitu, background Islam. Kenapa nggak nulis Buddhis? Nulis Buddhis pertama market, gitu. Jadi ya semua orang kepingin ya kalau kita ngomong industri ya, kepingin filmnya main di bioskop ya tentu. Ya menurut gue tanggung jawab penulis adalah menghasilkan tulisan yang bisa mendatangkan pada akhirnya biar produsernya panjang umur kan hidup bisnisnya gitu. Jadi kan harus
Ya minimal ini punya potensial. Tapi lu pernah nulis sesuatu yang berdasarkan Buddhis gitu? Yang clearly banget seperti kayak itu. Walaupun belum lo jual ke produser manapun. Sempat ada beberapa ide gitu. Tapi pada akhirnya gue ngelihat gini sih. Ketika nilai-nilai apapun yang bisa dibicarakan atau bisa dituliskan dalam tulisan, udahlah selama mengajarkan orang atau selama memberi inspirasi untuk hidup lebih baik. Atau hidup lebih menjalankan kasih sayang atau pada orang lain gitu. Mau agamanya apapun sama menurut aja. Menurut gue in the end udahlah gitu, ngapain juga harus ada label. Menurut gue malah jadi kayak mengotak-otakan gitu. Iya, malah jadi kayak sempit banget. Oh ini film tentang Buddha nih gitu. Atau ini film tentang, kecuali kita bicara misalnya ada yang mau nulis tentang kehidupan salah seorang misalnya biksu ya yang ada di Indonesia. Ya memang tokohnya tokoh Buddha gitu. Tapi pada akhirnya sekarang pun orang kan kayak ya tergantung pasar sih. Jadi sekarang aja kayak jangan dibilang ini film religi. Walaupun tokohnya pakai hijab maupun ini. Karena nanti akan mengkotakkan market. Tergantung deh gitu dari situasi pasar. Terus kalau lo gue deh punya ide cerita, Pang bikinin dong. Bukan gitu. Udah. Iya gitu maksudnya. Gue punya ide cerita. Mau diandai-andaikan nih. Bikinin dong. Lo research dong, riset dong. Risetnya kayak apa sih, Pang? Sebenarnya riset tuh paling enak interview sih. Oke. Karena kalau interview tuh kayak even body language-nya kalau itu tokoh ya gitu. Jadi kayak Buya Hamka tuh ya karena gue nggak bisa ketemu beliau langsung karena pas itu kan dia udah nggak ada. Tapi gue lihat lihat interview dia, lihat dia tampil di TV waktu itu misalnya. Sebenarnya kalau kita bisa lihat body language-nya lebih enak. Kita ngeliat cara dia ngomong tuh lebih enak daripada data gitu. Karena ya kayak kita baca WA kan juga kadang bisa salah paham ya terhadap apa yang dia omongin gitu. Nah sama juga kalau baca data kutipan langsung kalimatnya gitu. Begitu lihat denger oh maksud dia tuh itu gitu apa yang disampaikan gitu. Jadi interview tuh jauh lebih baik buat aku. Jadi kalau tokohnya masih hidup aku lebih prefer untuk ketemu. Tapi dengan segenap riset tertulis yang udah ada di kepala gue. Jadi gue ketemu bukan start dari nol gitu. Tapi mengkonfirmasi apa yang gue tahu tentang dia. Jadi ya gue hanya akan menangkap. Gue pengen menangkap elemen-elemen yang di luar apa yang tertulis sih gitu. Ada mimpi terbesar gak Bang? Mimpi gue, klise sih mimpi gue pengen banget sebenarnya Oscar sih. Wah. Amin. Ide yang tadi. Citranya belum dapat. Kita loncatin. Skip aja, nggak penting. Ide di ruang tunggu tadi tuh kayaknya bisa tuh. Iya betul. Iya kan? Iya. Betul. Enggak lah, gila aja lo. Itu kan ide buat musikal. Ini kan kita ngomongin film. Kan bisa. Tapi itu mungkin memang apa ya, nggak tahu gue. Mungkin ya bukan, ya nggak tahu sih kayak ada something yang bisa karena itu impian masa kecil sih, lu punya kan sesuatu yang lu obses dari kecil gitu. Jadi kayak ya kepingin aja gitu. Tetap harus ada untuk kita bisa terus maju kan. Iya. Jadi kayak membayangkan. Ya kayak gue dulu nonton Piala Citra di TV aja gue nggak pernah membayangkan bahwa gue akhirnya ada di gelaran. Pagelaran itu sebagai nominasi. Walaupun nominator. Masih nominasi doang. Sama kita sama. Saya juga baru nominasi kalau Citra. Belum, saya belum dapat. Saya dikelilingi oleh nominasi. Bukan winner. Untuk nyampe ke situ aja udah bagus. Betul. Itu yang aku bilang karena ribuan jutaan nanti kalau orang. dia beneran menang Citra, kita kagak bisa bayar. Mahal langsung. Makanya dikontrak sekarang. Kontrak 10 cerita. Dengan harga yang ini. Ya, jadi walaupun udah dapat Citra enggak naik. Abis dapat Citra, kenapa sih mukanya bete banget Bang? Ini nih. Udah kontrak. Udah terlanjur kontrak. Sialan. Gak bisa naikin harga deh. Bang, again sesuatu yang lumayan private. Tapi tadi juga udah disebutin juga sama Apang. Seberapa berat sih kehilangan Mas Rusdi? Waduh, ini sih di luar dugaan nih pertanyaan. Wah, ya dia, gue ngerasa dia banyak membentuk gue gitu. Dari dia guru yang tegas dan
keras gitu dan konsisten, dan tapi satu sisi gue ngerasa amat sangat genuine sayang gitu sama orang yang dia kasih tahu, dan gue ngerasa ya dia ada kepeduliannya. Gue menangkap dia punya kepedulian yang tinggi gitu terhadap perkembangan gue juga gitu, mulai dari attitude gue apa segala macam. Gue tuh kayak belajar dari hal yang paling details dari dia sampai hal yang paling besar yang namanya hidup tuh perlu punya impian, lu perlu punya dream yang besar gitu supaya ya termasuk masalah-masalah pribadi gue juga banyak gue banyak di guide sama dia sih gitu, terutama kayak jadi tempat curhat lu, tempat belajar lu, tempat pembentukan. Bahkan nulis juga gue ngerasa cara dia ngedirect, mungkin kalau dibilang kangen, gue kangen juga ngeliat dia ngedirect di kelas sih gitu. Kalau dia lagi ngedirect musikal gitu, cara dia memperlakukan para aktor, dan kemudian dia tuh sebenarnya kayak nulis tuh dia nggak nulis gitu, tapi dia akan bikin dialog dari para pemainnya berinteraksi terus coba ngomongin, dan itu semua dia kayak ada di kepala dia gitu. Jadi kayak yang bisa dituangkan kemudian jadi tulis. Jadi gue kayak cara dia menemukan itu, menemukan ini buat gue kayak proses berkesenian yang amat sangat menyenangkan dan amat sangat inspiratif sih gitu. Jadi itu sih yang gua rasa kehilangan yang besar ya kalau dibilang. Terus lo kan jadi ini nggak merasa bertanggung jawab terhadap Bui, Ara, Nala? Setelah nggak ada Mas Rusdi gitu. Lebih sama-sama sih kayaknya, soalnya kalau gua nggak sanggup juga gitu. Maksudnya bebannya besar. Jadi ya. besar. Tapi kalau aku ngeliat sih kondisi sekarang kita lebih kayak yuk sama-sama gitu. Jadi kayak ya selain aku, Bui, Ara, Nala juga ada teman-teman lain di Eki yang juga sama-sama untuk kayak sekarang ya kayak Mas Susi itu dipecah gitu sekarang jadi beberapa orang gitu. Jadi karena ya dulu kan segala sesuatu kita kayak final decision tanya dia atau apa gitu. Kita kalau bingung kita tanya dia. Ya sekarang ya udah kita pecahin sama-sama. Pecahin sama-sama, ngandelin satu sama lain lah gitu, apa yang bisa kita lakukan gitu. Oke. Gue mau nanya ini. Kalau misalnya hidup lo nih seorang Alim Sudio di film kan gitu. Aktor yang main jadi lo siapa? Gak penting ya pertanyaannya ya, gue cuma pengen tahu aja. Tapi menarik sih. Tapi kalau aku ya secara look, kalau aku Rio Dewanto sih. Wow. Tapi gemukin dikit ya. kurang ajar. Enggak, karena dia cungkring banget masalahnya. Kalau lu lebih nggak mungkin lagi ditinggiin masalahnya, nggak mungkin. Pakai enggrang saya. Pakai enggrang. Pakai high heels juga nggak nyampe. Nggak nyampe. Pakai itu naik ke atas tripod. Siapa Bang? Kira-kira gue gak pernah kebayang sih siapa ya. Nah itu Bang, ayo mulai bermimpi. Siapa yang main gue? Siapa ya? Gak mungkin pas gue di filmin. Denny Sumargo ya kan? Denny Sumargo. Sumargo sih. Sumargo. Ya paling Sumargo telur dong. Oh iya. Mago, itu salah juga. Tamago itu Tamago. Nggak penting nih. Lapar kayaknya lapar. Ya mungkin Denny bisa kali ya. Iya kan bisa lo tingginya sama. Terus secara etnis sama ya kan. Kan Johnny Depp kan udah pernah tuh memerankan film sebagai penulis. Oh udah iya benar. Kan ada tuh. Ed ya? Apa yang Fear and Loathing in yang film horor. Iya. Yang dia sendirian. Yang itu yang Window apa in the Window. Iya apa Window lah. Ngomong-ngomong soal film horor tak. Nih kerjaannya. Aduh. Banyak ya sekarang ya? Bukan. Mek. Mau bantuin gak? Bantuin apaan? Jadi produser jadi ini dong investor. Investor. Berapa Bang? Segini. Oh oke. Ya oke. Filmnya apa? Rumah Babi. Oh Rumah Babi. Oke lah. Ya udah gitu. Terus udah di syuting dia. Gue udah syuting, lo gak mau nonton? Gue udah tahu lo syuting film horor, gue gak mau. Gue bilang kan cuma lihat doang Mek katanya.
Bukan masalah itu, Pang. Gue penakut banget. Gue bilang gue nggak mau. Terus akhirnya gue nggak datang bahkan ya premiernya. Karena gue nggak mau tak. Akhirnya di video ya apa sih DVD gitu ya. Akhirnya baru nonton di DVD. Dia bikin Rumah Babi. Memang judulnya Rumah Babi ya. Nggak ada horor-horornya. Akan tetapi. Ternyata. Gila. Kan itu kalau judulnya gitu kan antara film horor atau rumah makan ya. Mungkin dipikir kayak ini mungkin film ini kali film tentang kuliner. peternakan. Tentang kuliner. BPK. BPK apaan sih? Babi panggang karo. The best. Ada. Tapi thanks dulu ya, itu salah satu pengalaman gue yang paling ini sih. Nah itu juga salah satu obses gue sih bikin film itu karena ceritanya juga sesuatu yang gue inginkan gitu, bicara tentang etnis. Iya etnis. Dan ya mungkin itu salah satu yang ke depan yang gue juga mau. Dan itu it's dengan budget yang lumayan kecil, it was nicely done, properly done. Rumah Babi itu menurut gue ya, karena waktu itu tuh omnibus ya, ada beberapa cerita, jadi salah satunya tuh Rumah Babi gitu. Nah ya menurut gue compared to others, ya this is nicely done. Walaupun setannya Nala waktu itu, gue kayak, ih si Nala maunya lagi jadi setan. Dia bagus, gemes, bagus banget. Iya makanya gemesin kan. Padahal anaknya kalau udah selesai syuting kayak gitu tampangnya. Aduh kasih lucu. Tapi pas jadi setan aja. Serem banget tak, nggak mau gue, kocak banget. Oke, Pang, di setiap episode kita, aku akan memberikan kesempatan untuk Apang nanya sesuatu ke aku, yang akan gue jawab. Silakan pertanyaannya. Kalau lu main film mau jadi peran seperti apa, Mek? Bu, ini kesempatan. Ya, ini dia akan mencoba untuk menulis dan sesuai dengan apa yang aku minta. Iya betul. Iya. Yang mana akan dibiayai oleh dia sendiri. Buat gue susah tuh, Pang. Kayak soalnya kan setelah bergumul di dunia ini, musikal ini, gue menemukan bahwa untuk jadi antagonis itu sangat mudah. Yang agak sulit adalah protagonis tapi harus lovable. Itu yang mungkin gue lebih kepingin jadi seseorang yang penuh dengan tekanan. Wow, oke. Gitu, peran yang ya yang tertindas ya. Tertindas, tapi harus lovable. Karena orang yang tertindas kayak gitu tuh biasanya jatuhnya kayak lo self pity-nya gede banget sih gitu. Gue justru pengen tetap lovable tapi ya gue tertindas gitu. Rapunzel Rambutnya panjang. Tertekan karena rambutnya panjang dan badannya gemuk. Gue pokoknya gak mau kelihatan gemuk, Bang. Gak mau. Berarti syutingnya di dalam air. Jadi kepalanya aja yang kelihatan. Jadi ibu peri yang selalu bernyanyi. Kurang ajar kamu pendek. Oh kelihatan. Tapi gimana dong kamu gak mau kelihatan? Kan masih harus bisa. Animasi kartun gitu. Aku pengen tuh salah satu yang voice jadi mimpi gue voice actor. Kayaknya susah ya. Pengalaman aku 2 tahun yang lalu lumayan kita udah harus bisa ngebayanginnya itu, Bu. Itu dia kan berarti harus nonton the whole thing first. Dan gitu. Gak bisa karena mereka gambarin setelah ngelihat mimik kita justru itu. Jadi dari skrip ya udah ngobrol sama sutradara, seru banget, Bu. Cuma kita jadi sutradara sendiri juga. Tapi film nggak tahu tahun ini apa enggak ya, tapi tahun depan. Tapi Pelangi di Mars tuh adalah menurut gue salah satu proses pembuatan film yang menarik yang sekarang menggunakan VR gitu. Jadi kayak tetap real humannya ada, tapi kemudian beberapa prototipe yang kemudian dibuat dengan komputer grafik itu dicampur gitu. Jadi kayak menurut gue nggak full animation, tapi proses yang syuting yang menyenangkan gitu. Jadi kayak di dalam studio dengan VR. Seru banget. Kayaknya ya option selain animasi juga bisa yang kayak gitu sih modelnya menurut gue gitu. Jadi kayak
lu bisa di mana aja. Itu kan ceritanya di Mars tapi kita bikin di studio kayak gitu-gitu. Jadi ya itu ada voice over juga untuk karakter-karakter yang memang gak real. Aku Voice pengen sih actor ya? nyobain Seru. voice actor kayak kita baca di studio gitu kan. Iya. Kita langsung baca Betul. skripnya gitu Jadi kan. ya, kayak biasa reading dulu, terus decide. Cuma itu salah satu yang lucu lah untuk animasi voice actor. Kalau kita noleh, itu kita harus ada suaranya. Oh. Jadi kalau misalnya dipanggil Nawat Gon Tanta gitu. Tante. Hah? Ya gitu. Harus ada. Karena nanti pas di kartunnya, pas dia noleh tuh kayak ada gitu. Kan kalau di film kan enggak ada, kita noleh aja gitu kan. Karena visual. Tapi kalau itu harus ada itunya. Itu mesti inget berarti ya. Harus ingat gitu. Kalau masalahnya kalau enggak ya di studionya sepi. Selalu ada. Lu bisa kayak. Ada efek, ada efek. Harus ada efek ya, semua yang pergerakan kita harus kita keluarkan efek Coba dari casting mulut. dulu. Apa gimana? Mia. Keren gak? Keren gak? Keren. Coba tone sensualnya dikurangin dikit. Nah itu. Kurang Dan ajar. sutradaranya kan kayak gitu. Oh iya. Coba jadi kurangin tone sensualnya coba. Lebih Nggak mau. lebih cuek. Mia. Kacau. Itu mah kepedesan atau. By the way, Iya. gue lagi lupa aja sama lo. Lo tuh lagi berproduksi kan? Iya. Lo lagi produksi Perempuan Punya Cerita. Betul. Kita Itu, Eki mau Ini pentas. Ini bukannya di FMI kemarin? Jadi 2 FMI gue, satu yang bangku kosong, satu yang perempuan punya cerita. Jadi gue panggungin dua-duanya. Jadi dua musikal dalam satu panggung. Omnibus musikal. Musikal. First time di Indonesia. Oke. Maunya sih 4 tapi nggak mungkin ya waktunya gitu. Jadi 2 aja dulu. Jadi perempuan punya cerita. Jadi titlingnya adalah perempuan punya cerita. Jadi di dalamnya ada cerita Jami, ada cerita Anya. Oh, Gitu. oke. Jadi tapi ini pertunjukan terpisah kan? Terpisah. Artinya bukan di FMI. Bukan di FMI. Berikut. Oh bukan. Nanti di kan? FMI kita bikin lagi yang lain. Oke. Jadi ini September Solo ini. Separate. Ini benar-benar Eki Production. Eki Production. Dance Eki Production. Jadi kita sendiri karena ya 2 kali FMI itu kita ngerasa karya ini kan sayang gitu kalau cuma sekali doang. Dan gitu. ini lahir originalitas dari pasca Mas Rusdi gitu. Mas Jadi Rusdi udah gak ada. Jadi kita ngerasa kayak ini sesuatu yang Eki baru banget nih gitu. Jadi kayak something yang gue terus terang sampai nangis meluk Bui. Perempuan Punya Cerita bagus banget, Bang. Sedih gue. Aduh. Maksudnya kelihatan ini produksi bukan Mas Rusdi. ada signature yang beda ya. Iya. Agak ini sedikit berbeda ya Iya, gitu. Jadi kayak dan berbedanya ke arah yang bagus gitu. Jadi buat gue bangga banget sama Perempuan Punya Cerita kemarin thank you, gitu. Kapan sih? 4-7 September 2025 di Geraha Bakti Budaya. Di Geraha Bakti Budaya gue bisa nonton gak ya? Nonton dong. Gak bisa kayaknya, Pang, gue syuting. 4-7 plus September kan? Pas banget. September kan? 7-nya bisa kayaknya. Tujuhnya bisa. Tujuhnya Bisa. Iya. Datang ya? Datang. ya? Nanti aku. Jadi Jadi maksudnya nih cerita ini dulu baru ini atau digabungin atau mash up gitu? Enggak, masing-masing berbeda. Tapi oke. dua-duanya kan sebenarnya punya isu yang sama tentang perempuan. Iya. Tentang perempuan, nasib perempuan yang dibungkam, tapi dia fight untuk bisa bersuara dengan caranya lah. Iya. Oke. Gitu. Ya udah. Wah, Oke, interesting. Pang. Udah. Jadi lebih nonton ya dari- semua. Nonton pasti. Thank you so much. Terima kasih. Alin Studio sudah Makasih, mau datang Mea, ke makasih, podcast Tante. Thank ini. Sampai berjumpa lagi Podcast yang mungkin kita- nyaman banget Hah? ya. Santai. Sampai gak bisa berdiri sofanya, gitu. iya. Iya, sofanya kayaknya lo susah berdiri dari situ. Semua orang menemukan ini yang sama kok kalau udah duduk di situ. Gua mau Tinggal tidur. naikin kaki tidur aja. Udah tidur bantal udah kaki enak. ke sana, sini ada selimut Ada di situ. selimut, Udah, dah, selesai. matiin lampu, tidur lo. Kita pasang lagu ntar yang Oke, Thank you, terima kasih. Thank you diundang di sini. Thank you, makasih. Bye bye. Bye.